Dan untuk mengetahui penanganan dua kasus besar yang menjadi perhatian Presiden, sudah bergabung dari gedung KPK juru bicara KPK Febri Diansyah. Mas Febri, selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Febri, saya ingin mengkonfirmasi dulu pernyataan dari Pak Laude M. Syarif bahwa dua kasus besar itu adalah kasus pembelian helikopter AW101 dan juga kasus Petrol. Apakah betul dua kasus ini yang menjadi concern Presiden dan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD? Kalau kasus yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ya kami tidak tahu karena kan juga tidak dipublikasikan kan. Mestinya juga tidak membangun teka-teki seperti itu mungkin sebaiknya. Jadi bisa disampaikan saja. Kalaupun tidak disampaikan ke publik secara langsung, KPK sebenarnya sangat terbuka kalau menyampaikan ke KPK misalnya datang dan kemudian berdiskusi. Tapi pimpinan lebih KPK, lanjut. Bang Laude M. Syarif sudah mengatakan dua kasus itu, Mas Febri. Karena tidak cukup jelas juga apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud kemarin. Saya juga sudah komunikasi dengan Prof. Mahfud dan bertanya tentang hal tersebut dan dikatakan terbuka kemungkinan untuk komunikasi langsung nanti dengan Komisioner KPK, begitu. Dan saya kira itu positif ya. Nah, KPK kemudian melihat lebih jauh ke belakang apa saja kasus-kasus yang kira-kira menjadi concern dari Presiden yang dilihat dari pernyataan di publik ataupun informasi-informasi yang kami dapatkan. Kita tahu Presiden di awal menjabat itu sangat concern dengan mafia migas ya pada saat itu, dan KPK justru sudah menangani kasus Petrol dan sudah ada satu orang tersangka di sana. Nanti kami berharap ada dukungan yang kuat juga dari instansi pemerintah dan juga instansi lain yang terkait agar penanganan kasus ini bisa lebih cepat. Mengusut kasus ini, kasus Petrol ini, Mas. Baru satu tersangka, managing director dari Petrol, apa hambatan besarnya? Itu kasusnya baru diproses, penyidikan kan baru dimulai dan diumumkan sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan yang kedua yang juga kami duga menjadi perhatian Presiden, itu adalah kasus heli AW101 ya. Ini kasus korupsi yang ditangani bersama POM TNI dan juga KPK. KPK menangani satu orang tersangka, IKS begitu, dan POM TNI menangani tersangka lain dengan latar belakang militer. Nah, kasus yang kedua ini yang cukup lama proses penanganannya karena penyidikan dimulai sejak tahun 2017. Kenapa cukup lama? Karena sampai hari ini KPK masih menunggu hasil final pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan gitu untuk perhitungan final kerugian keuangan negara. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama karena Presiden juga tadi sudah menunjukkan concern melalui Menko Polhukam begitu, kasus ini kemudian bisa berjalan lebih cepat nantinya. Dan kami juga berharap dukungan dari pihak POM TNI agar penanganan perkara ini bisa berjalan secara paralel. Karena kerjasama KPK dengan POM TNI ini sebenarnya ditangani dalam beberapa kasus. Nanti saya akan tanyakan, Mas. Pak Laude juga mengatakan bahwa kasus ini AW101 tergantung keterbukaan dan kesungguhan TNI. Apakah memang sampai dengan saat ini TNI tidak terlalu suportif, tidak terlalu terbuka untuk mengungkap kasus pembelian AW101 ini? Mohon dijawab nanti, Mas Febri. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali berbincang dengan juru bicara KPK Febri Diansyah. Mas Febri, seberapa terbuka, seberapa suportif, dan seberapa sungguh-sungguh sebenarnya TNI mau untuk membantu KPK dalam mengungkap kasus pembelian helikopter AW101 ini, Mas? Sebenarnya konsepnya penanganan bersama ya. Jadi POM TNI juga menangani sejumlah tersangka yang berlatar belakang militer. Kita ingat Panglima saat itu datang sebagai Kepala Staf Angkatan Udara ya bersama Panglima sebelumnya dan konferensi pers bersama dengan pimpinan KPK. Jadi kerjasama penanganan perkara waktu itu berjalan. Tapi memang kami punya kendala beberapa kali dalam pemeriksaan saksi-saksi dan juga
perhitungan kerugian keuangan negara yang belum selesai. Nah, harapan nanti kan BPK bisa punya concern juga dengan hal ini. Tapi prinsip dasarnya memang dalam sebuah penanganan perkara, apalagi ini lintas institusi ya, itu memang dibutuhkan kerjasama yang kuat. Nah, kalau dikaitkan dengan pernyataan Pak Mahfud yang sekarang menjadi Menko Polhukam, tentu kita juga berharap Pak Mahfud sebagai Menteri Koordinator yang di bawahnya juga ada instansi yang terkait dengan penanganan perkara ini juga bisa berkontribusi untuk bisa mendorong pengungkapan perkara ini. Karena ini bukan cuma jangan hanya dilihat hanya kasus per kasus saja. Ini adalah upaya kita bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Artinya KPK tidak bisa berjalan sendiri untuk menangani kasus ini karena lintas instansi begitu. Terkait dengan Petral, Mas Febri, seberapa jauh kemudian komitmen dan juga keberanian serta kemampuan KPK untuk mengusut kasus Petral ini sampai mereka-mereka di eselon yang paling atas, tataran paling atas? Saat ini yang sudah dilakukan penyidikan sebenarnya baru dilakukan beberapa bulan ini ya. Itu baru 1 orang tersangka. Memang kita perlu lihat lagi ya setelah revisi undang-undang ini karena cukup banyak yang dipangkas kewenangannya. Apakah KPK masih bisa sangat efektif atau cukup kuat dalam menangani kasus-kasus korupsi besar atau ada kendala-kendala yang lain. Ini kan juga agak kontradiktif sebenarnya kalau kita lihat. Di satu sisi ada harapan KPK menangani kasus-kasus dengan skala yang besar, kompleksitas yang tinggi, tapi di sisi lain kewenangan KPK dipangkas melalui undang-undang yang ada. Tapi bagi kami tentu ini juga menjadi semangat, saya kira tetap harus semangat ya untuk menangani perkara tersebut karena sektor energi ini kan salah satu sektor yang strategis dan juga terkait dengan kepentingan banyak orang. Nanti kami sedang melakukan kerjasama internasional, ada banyak bukti di beberapa negara yang harus kami kejar. Nah, ini tentu butuh waktu. Nah, untuk kasus Petral ini informasinya juga melibatkan beberapa negara seperti Thailand, Singapura, kemudian British Virgin Islands sebagai negara untuk perusahaan cangkang begitu dan juga UAE, Uni Emirat Arab. Seberapa jauh kemauan mereka untuk membantu mengungkap kasus Petral ini, Mas? Sejauh ini dari komunikasi yang kami lakukan dengan otoritas beberapa negara itu cukup bagus ya. Tinggal memang ada hukum acara yang juga harus kita patuhi. Misalnya ketika kami mengumpulkan bukti dari negara lain atau mencari sesuatu di negara lain, ada proses hukum di negara setempat yang juga harus kita hormati. Nah, ini tentu tidak bisa, akan sangat berbeda ya kalau buktinya ada di Indonesia, kami bisa langsung penggeledahan dan penyitaan. Kalau di negara lain tentu tidak semudah itu. Ini yang menjadi tantangan saya kira, karena korupsi itu kan sifatnya transnasional dan ada berbagai hukum yang berlaku di sana. Artinya untuk mengungkap kasus-kasus atau skandal-skandal besar, KPK pun juga butuh dukungan Presiden untuk diperkuat. Dan menurut Pak Mahfud, Presiden menitipkan pesan untuk memperkuat tidak hanya kejaksaan dan polisi, namun juga KPK. Kita tunggu saja seperti apa penguatan KPK yang dimaksud oleh Presiden dan juga oleh Mahfud MD. Mas Febri, terima kasih. Juru bicara KPK Febri Diansyah. Dan perbincangan kami dengan Febri Diansyah tadi, pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita kali ini di Prime Time News. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rory Asyari undur diri. Sesaat lagi Sylvia Iskandar akan hadir dalam Prime Talk. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Dan untuk mengetahui penanganan 2 kasus besar yang menjadi perhatian Presiden, sudah bergabung dari gedung KPK juru bicara KPK Febri Diansyah. Mas Febri, selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Febri, saya ingin mengkonfirmasi dulu pernyataan dari Pak Laude M. Syarif bahwa 2 kasus besar itu adalah kasus pembelian helikopter AW101 dan juga kasus Petral. Apakah betul 2 kasus ini yang menjadi concern Presiden dan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD?
Kalau kasus yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ya kami tidak tahu karena kan juga tidak dipublikasikan kan. Mestinya juga tidak membangun teka-teki seperti itu mungkin sebaiknya. Jadi bisa disampaikan saja. Kalaupun tidak disampaikan ke publik secara langsung, KPK sebenarnya sangat terbuka kalau menyampaikan ke KPK misalnya datang dan kemudian berdiskusi Tapi pimpinan lebih KPK, lanjut. Bang Laude M. Syarif sudah mengatakan 2 kasus itu, Mas Febri. Karena tidak cukup jelas juga apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud kemarin. Saya juga sudah komunikasi dengan Prof. Mahfud dan bertanya tentang hal tersebut dan dikatakan terbuka kemungkinan untuk komunikasi langsung nanti dengan Komisioner KPK begitu. Dan saya kira itu positif.